Hai, jumpa lagi di channel War Story. Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Bayangkan berada di ruang sempit berdiameter kurang dari 1 meter, tergantung di bagian paling bawah sebuah pesawat pengebom raksasa yang melaju di ketinggian ribuan meter. Di luar, angin es mencabik-cabik logam, percikan ledakan memenuhi langit, dan Anda hanyalah satu manusia yang terkurung dalam bola kaca dan baja, terpisah dari dunia, dari tanah kelahiran, bahkan dari rekan sendiri. Itulah nasib para Bold Turret Gunner, salah satu posisi paling berbahaya di seluruh Perang Dunia Kedua. Mereka adalah anak-anak muda, rata-rata berusia belasan hingga awal 20-an, yang duduk sendirian di perut pesawat, menghadapi hujan peluru tanpa tempat berlindung. Di sana, di titik paling rawan, setiap detik bisa menjadi detik terakhir. Kisah mereka bukan sekadar cerita perang, melainkan kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan kesunyian yang menelan siapa saja yang berada di balik turret kecil itu. Dan dari ratusan cerita yang tercatat, ada 7 peristiwa yang begitu dalam, begitu mengguncang, hingga sejarah pun tak mampu melupakannya. Halo sahabat War Story. Semoga kalian semua diberi kesehatan, kedamaian hati, dan rezeki yang lapang dimanapun kalian berada. Salam hangat dari saya yang sedang menyapa kalian dari sudut kecil kota tempat saya tinggal, membawa cerita-cerita sejarah yang semoga dapat selalu membuka wawasan baru. Sebelum kita masuk jauh ke kisah penuh emosi hari ini, jangan lupa untuk subscribe channel War Story, aktifkan lonceng notifikasinya, dan tinggalkan komentar tentang bagian mana dari sejarah yang paling ingin kalian bahas berikutnya. Dukungan kalian adalah bahan bakar yang membuat kanal ini terus hidup dan berkembang. Mari kita menyelam bersama, perlahan namun pasti, ke dalam kisah para pahlawan muda yang pernah menggantungkan hidup mereka pada bola baja kecil di perut pesawat raksasa. Di musim dingin tahun 1943, salah satu skuadron pembom Amerika terbang melintasi wilayah Jerman Utara dalam misi yang dianggap mustahil. Di antara mereka ada seorang Bold Turret Gunner muda bernama Ellis, hanya 19 tahun, dengan senyum yang selalu mampu mengurangi ketegangan rekan-rekannya. Saat pesawat mereka memasuki zona pertahanan musuh, suara dentuman meriam anti pesawat menggema seperti badai yang pecah tepat di depan mata. Ellis, yang terkurung dalam turret kecil itu, melihat dunia dari sudut yang tak pernah bisa dibayangkan oleh siapapun yang tidak pernah duduk di sana. Dari balik kaca turret, ia menyaksikan cahaya oranye menghantam formasi pesawat, menyulut kepanikan yang menggigit kesadaran. Namun ia tetap fokus, mengikuti latihan, mengatur napas, dan menembak hanya ketika benar-benar perlu. Di tengah hiruk-pikuk itu, ia memahami bahwa tak ada jalan kembali. Ia berada di posisi paling rentan, dan hanya ketenangan yang bisa menyelamatkannya. Namun takdir hari itu berkata lain. Ledakan di sayap kiri membuat pesawat terguncang hebat, memaksa turret berputar bebas tanpa kendali. Ellis berusaha mengunci posisi, tetapi sistem hidrolik tak lagi merespons. Rekannya di atas berteriak, mencoba memberitahu kondisi pesawat, tetapi suara mereka hampir tenggelam oleh deru mesin yang mulai tersendat. Dalam detik-detik itu, Ellis menghadapi keheningan paling menakutkan, keheningan di mana seseorang menyadari bahwa hidup bisa berhenti kapan saja. Ia tidak meninggalkan banyak kata-kata, tetapi pilot mereka kemudian berkata, jika keberanian punya suara, suara itu adalah Ellis, yang tetap bertahan bahkan ketika seluruh langit runtuh. Kisahnya menjadi pengingat bahwa kadang, perjuangan terbesar justru terjadi pada mereka yang tak pernah terlihat oleh dunia. Di awal tahun 1944, operasi udara di atas Rhineland menjadi salah satu fase tersengit dalam Perang Eropa. Di tengah formasi B-17 yang memanjang seperti ular baja di langit kelabu, terdapat seorang gunner bernama Mason, pemuda dari Kansas yang sebelumnya hanya mengenal ladang gandum dan aroma tanah basah usai hujan. Namun kini, ia berada di perut pesawat, dalam turret yang suhunya bisa jatuh di bawah titik beku, bahkan sebelum musuh menembakkan satu peluru pun. Sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan menjadi rutinitas, tangan membiru, napas membeku di kaca helm,
dan suara serak pilot yang menjadi satu-satunya penghubung antara dirinya dan dunia luar. Musuh bukan hanya pesawat tempur Jerman, tetapi juga udara dingin ekstrim yang menggigit kulit dan tulang seolah ingin merampas nyawa. Hari itu, ketika pesawat memasuki titik penyerangan, turret Mason mulai terasa berat, mekanismenya melambat, seperti tubuh manusia yang perlahan kehilangan hangat. Saat pertahanan darat mulai menyalak, pesawat mereka mendapat beberapa hantaman kecil yang cukup mengguncang posisi. Mason mencoba memutar turret mengikuti pola serangan, namun roda gigi mesin membeku, menolak untuk bergerak. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya, bukan karena takut, tetapi karena ia menyadari betapa pentingnya perannya dalam formasi itu. Tanpa turret bergerak, pesawat mereka menjadi sasaran empuk. Rekan-rekannya berusaha menurunkan suhu mekanis dari dalam, namun aliran listrik ke turret mulai tersendat. Mason tetap di posisinya, diam, dingin, dan setia, hingga pesawat kembali ke pangkalan dengan kondisi hampir tak bisa mendarat. Ketika mereka tiba, awak menemukan Mason dalam posisi siap tempur, masih menggenggam pegangan senjatanya. Para teknisi kemudian mengatakan satu kalimat yang terus diingat oleh skuadron itu, ia bertahan lebih lama dari mesin itu sendiri. Dalam sebuah misi pengawalan menuju Ploesti, nama yang membuat setiap penerbang berdebar, seorang gunner bernama Davis dipasang di turret bawah pesawat B-24 Liberator. Misi ke Ploesti terkenal dengan pertahanan anti-pesawat yang begitu padat hingga beberapa awak menyebut langitnya laut api. Davis, yang sebelumnya adalah mekanik mobil di Chicago, memiliki tangan cekatan dan pikiran tajam, dua hal yang sangat dibutuhkan dalam turret sempit tanpa ruang untuk panik. Hari itu, serangan datang tidak dari depan atau samping, tetapi dari arah bawah, tempat yang seharusnya menjadi keunggulannya. Sebuah peluru meriam meledak di bagian kiri bawah, menghantam panel luar turret dan membuat serpihan logam beterbangan. Davis terpental dalam ruang sempit, namun tetap mencoba mengambil alih kendali, menstabilkan turret yang berputar tanpa arah. Di tengah kekacauan, ia berkata melalui radio dengan tenang, "Aku masih di sini. Jangan putuskan formasi." Turret yang rusak menimbulkan masalah besar. Medan pandang Davis hampir hilang, pergerakan terbatas, dan beberapa jalur komunikasi terputus. Pilot memerintahkan semua orang untuk siap menghadapi serangan susulan. Sementara Davis berusaha memutar turret secara manual, menggunakan kekuatan kedua tangannya yang mulai melemah. Namun, serangan justru datang secara tak terduga, bukan dari pesawat musuh, tetapi dari ledakan minyak yang meletus dari kilang yang mereka bombardir. Getaran itu membuat turret tersentak keras, dan Davis kehilangan kemampuan mengontrol posisinya. Setelah mendarat, awak menemukan bahwa upaya Davis menstabilkan turret secara manual lah yang mencegah pesawat masuk ke sudut yang bisa menimbulkan tabrakan udara. Pemimpin skuadron kemudian berkata, "Terkadang, pahlawan bukanlah yang menembak paling banyak, tetapi yang bertahan paling lama untuk melindungi rekan-rekannya." Di atas wilayah Prancis yang saat itu dikuasai Jerman, seorang Bolt turret gunner bernama Howard mengalami salah satu kejadian paling sunyi namun paling memilukan sepanjang sejarah misi udara. Pesawat mereka, sebuah B-17 yang sudah menjalani lebih dari 20 misi tempur, berangkat dengan cuaca cerah dan angin tenang. Namun setelah memasuki area target, sebuah serpihan peluru menghantam sistem listrik yang mengontrol turret. Howard merasakan posisinya terkunci, tak bisa menoleh, tak bisa bergerak, hanya menunggu instruksi dari rekan di atas. Komunikasi radio terputus, membuatnya berada dalam keheningan total, seolah dunia luar diam membeku. Sementara itu, gerombolan pesawat tempur Jerman mulai bermanuver, siap memotong formasi mereka. Howard melihatnya, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menatap, menunggu, dan berharap. Pilot dan engineer berusaha keras mengembalikan aliran listrik, sementara pesawat mereka digempur dari segala arah. Howard hanya bisa mendengar getaran serangan melalui rangka logam yang membungkus tubuhnya. Meski tidak bisa menembak balik,
Ia tetap memberi pertanda melalui ketukan ringan di dinding turret setiap kali melihat musuh datang dari sudut tertentu. Ketukan itulah yang membantu pilot mengatur posisi dan menghindari serangan berbahaya. Hingga akhirnya pesawat kembali ke pangkalan dengan kondisi mengenaskan, sayap berlubang, mesin hampir mati, dan badan pesawat penuh bekas hantaman. Ketika turret akhirnya dibuka, Howard keluar dengan langkah goyah, wajah pucat, tetapi masih tersenyum kecil. Komandan mereka kemudian berkata, ia melawan tanpa suara, namun suaranya menggemakan keselamatan seluruh kru. Dalam salah satu misi di atas Italia Selatan, seorang gunner bernama Adrian menjadi saksi bagaimana badai petir, pesawat musuh, dan kondisi pesawat sendiri dapat bergabung menjadi cobaan yang tak pernah dibayangkan. Saat mereka mendekati target, badai besar menyapu formasi, memisahkan beberapa pesawat dan memaksa mereka terbang tanpa perlindungan satu sama lain. Adrian, yang terkurung di turret bawah, melihat kilatan petir menyambar tidak jauh dari posisinya, membuat kaca turret bergetar seperti akan pecah. Belum sempat ia menarik napas panjang, radar musuh menangkap posisi mereka dan segerombolan pesawat tempur mulai mendekat. Adrian tetap fokus, menandai pergerakan musuh, menembak hanya ketika benar-benar yakin. Ia tahu bahwa setiap peluru harus berarti, karena cadangan amunisi mereka terbatas akibat kerusakan sebelumnya. Saat pesawat musuh mendekat dari titik buta, Adrian berteriak melalui radio, memberi instruksi cepat kepada pilot untuk bermanuver. Manuver itu menyelamatkan pesawat dari serangan langsung, namun membuat tubuh pesawat terguncang hebat. Di tengah guncangan, turret tersangkut, membuat Adrian tak bisa menghindari serpihan logam yang berterbangan. Rekan-rekannya berusaha menurunkan turret secara manual, mencoba mengeluarkannya dari posisi terjepit. Adrian tetap memberikan informasi taktis, meski suaranya mulai melemah. Hingga akhirnya, ketika badai mulai mereda dan pesawat berhasil kembali, pilot berkata kepada kru, dia tetap menjaga kami meski langit sendiri melawannya. Pengorbanan Adrian menjadi salah satu kisah yang diceritakan ulang oleh skuadron mereka bertahun-tahun kemudian. Di penghujung Perang Eropa, seorang pemuda bernama Liru ditempatkan sebagai ball turret gunner dalam misi yang dianggap sebagai salah satu serangan udara terakhir ke wilayah industri Jerman. Udara pagi itu terasa berbeda, tenang, hening, seolah langit sendiri sedang menunggu sesuatu. Liru, yang biasanya penuh canda, menjadi sangat pendiam hari itu. Rekannya merasa ada yang janggal, namun tidak ada waktu untuk bertanya. Setelah pesawat memasuki wilayah musuh, mereka langsung disambut gelombang serangan yang intens. Liru merespons cepat, mengunci target, menembak dengan presisi, dan mengordinasikan pandangannya dengan kru atas. Namun di puncak pertempuran, sebuah ledakan besar dari meriam anti pesawat menghantam bagian bawah pesawat, melemparkan turret ke posisi miring ekstrim yang membuatnya hampir mustahil digerakkan. Kru berusaha mengembalikan posisi turret, namun sistem penguncian rusak total. Liru berusaha mempertahankan kesadaran, memerangi pusing dan tekanan dari G-force yang menyeret tubuhnya berputar. Meski begitu, ia tetap memberi arahan kepada rekan-rekannya, memastikan mereka tahu kapan harus menghindar atau menutup formasi. Pilot mengakui bahwa manuver mereka hari itu sangat bergantung pada laporan Liru. Saat mendarat, mereka menemukan bahwa turret tidak akan pernah bisa diperbaiki, tetapi berkat Liru, seluruh kru kembali dengan selamat. Komandan mereka kemudian berkata, kadang, kemenangan bukan tentang pulang dengan pesawat utuh, tetapi tentang pulang bersama-sama. Sahabat War Story, kisah-kisah ini adalah pengingat bahwa keberanian tidak selalu berteriak lantang, kadang ia hadir dalam keheningan, dalam ruang sempit yang tak terlihat, dalam hati yang tetap teguh meski dunia terlihat runtuh. Para ball turret gunner ini mengajarkan kita bahwa pengorbanan sejati sering datang dari mereka yang tak pernah menuntut penghargaan. Semoga kisah ini menguatkan hati kita, mengajarkan syukur, dan membuat kita lebih menghargai hidup serta orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa agar kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kekuatan menjalani hari-hari ke depan.
Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar, dan bagikan video ini. Sampai bertemu di kisah sejarah berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersama War Story.